Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ina Amatul Qoyum, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan nomor ujian 2021101953. Saya guru kelas 5 di SDN Negeri Kamalaka, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Pada kesempatan ini, hari Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema yaitu tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, dan pembelajaran kelima. Dalam pembelajaran kelima ini, peserta didik akan mempelajari materi mengenai yang pertama yaitu tentang menentukan ciri-ciri hewan vertebrata, yang kedua adalah menentukan ide pokok dari setiap paragraf, dan untuk yang ketiga yaitu peserta didik akan membuat cerita bergambar dari gambar yang telah disediakan berdasarkan corak gambar. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan dalam uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Mohon masukan dan saran, semoga kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih yang untuk yang sudah bergabung hari ini dalam pembelajaran daring. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doanya oleh Ayu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih sudah dipimpin doanya oleh Ayu. Nah anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bergabung dalam kegiatan pembelajaran daring di hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Ibu harapkan kalian tetap semangat ya nak ya, walaupun kita masih dalam keadaan pandemi, belum bisa bertatap muka dan belajar seperti biasanya. Ibu harapkan kalian tetap semangat belajar mengikuti pembelajaran dari Ibu. Nah, anak-anak, Ibu harapkan walaupun kalian di rumah, kalian harus tetap mematuhi atau melaksanakan 3M. M yang pertama masih ingat tidak? Apa itu ya? Mencuci tangan pintar, memakai masker alam pintar, dan menjaga jarak. Baik, semuanya hebat. Anak-anak, tadi Ibu telah mengirimkan link absensi. Apakah kalian sudah mengisi semuanya?
Sudah, Bu. Baik, Sudah, Bu. pintar. Berdasarkan link absensi yang Ibu rekap di hari ini, alhamdulillah kita masuk semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, anak-anak, terima kasih yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat. Ibu harapkan kalian dengan menyanyikan lagu dengan penuh semangat, semangat juang kalian untuk belajar pun menjadi terpacu, menjadi bertambah. Jangan sampai kalian kalah dengan adanya pandemi ini. Jadi dengan adanya pandemi tidak boleh bermalas-malasan, harus tetap semangat. Zaman dulu para pejuang kita, para pahlawan kita yang sudah mendahului kita, semua berjuang melawan penjajah demi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, anak-anak sudah muncul gambarnya? Sudah. Ada gambar apa itu, Nak? Kelinci. Ada gambar kelinci. Nah, coba sekarang kalian sebutkan ciri-ciri hewan tersebut. Apa ciri-ciri dari kelinci? Ada yang tahu? Berkaki empat. Pinter. Kupingnya ada 2, Bu. Kupingnya tulang belakang. Wah, hebat sekali, bertulang belakang. Terima kasih. Hebat sekali yang sudah menjawab. Mulai tadi memiliki kaki, memiliki telinga, dan bertulang belakang. Nah, anak-anak, bertulang belakang ini biasa kita sebut dengan vertebrata. Di mana untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1 dalam pembelajaran kelima. Di mana dalam pembelajaran kelima ini kalian akan mempelajari pertama yaitu tentang IPA. Di sini nanti Ibu akan ajarkan bagaimana ciri-ciri hewan vertebrata. Selanjutnya di dalam bahasa Indonesia Ibu harapkan kalian nanti bisa menemukan ide pokok dan kalimat pengembang dari setiap paragraf pada bacaan yang telah Ibu kirimkan pada bahan ajar di WhatsApp grup ya Nak ya. Selanjutnya di sini yang terakhir adalah SBDP, di mana nanti di dalam SBDP ini kalian akan membuat cerita bergambar dari beragam corak gambar yang tersedia. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran ini dapat kita laksanakan dengan baik. Nah, perhatikan baik-baik ya Nak ya. Ibu memiliki video pembelajaran. Kalian tolong amati dan simak dengan baik ya Nak ya. Tematik kelas 5, tema 1, subtema 1. Pembelajaran 5, ciri hewan vertebrata beserta contohnya. Ada banyak jenis hewan yang hidup dan tersebar di seluruh dunia. Hewan bisa dibagi ke dalam kelompok vertebrata dan invertebrata.
Hewan vertebrata dibagi ke dalam 5 kelompok, yaitu reptil, aves atau burung, amfibi, ikan, dan mamalia. Yuk kita cari tahu ciri hewan vertebrata, kelompoknya, dan contohnya. Ciri hewan vertebrata. Walaupun punya tulang belakang, bukan berarti semua hewan vertebrata merupakan hewan yang punggungnya tegak. Tulang belakang pada hewan jenis ini berfungsi untuk menopang tubuhnya. Tulang belakang ini juga tersusun dari ruas-ruas tulang yang membentuk hewan vertebrata bisa bergerak dengan leluasa. Ciri lainnya dari hewan jenis ini adalah punya 3 bagian tubuh, yaitu kepala, batang tubuh, dan anggota badan termasuk lengan dan kaki. Hewan vertebrata juga ada yang bisa berenang, berlari, terbang, melompat, memanjat, atau merayap. Kelompok hewan vertebrata. Hewan vertebrata dibagi menjadi 5 kelompok. Yuk kita mengenal satu persatu beserta contohnya. 1. Reptil. Reptil termasuk ke dalam kelompok hewan vertebrata yang bernafas dengan paru-paru. Hewan ini punya sisik yang kering di tubuhnya dan cangkang telur yang kasar. Sampai saat ini ada sekitar 8.300 spesies reptil di bumi. Ada yang hidup di darat, ada juga yang hidup di air. Sini ada gambar apakah ini? Kelinci. Kelinci pun tergolong hewan bertulang belakang atau kita sebut dengan vertebrata. Tergolong hewan vertebrata adalah tergolongan hewan yang memiliki tulang belakang, berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui anaknya atau disebut sebagai hewan mamalia. Nah, betul sekali. Anak-anak, di mana kelinci tersebut merupakan contoh hewan vertebrata yang kalian bisa temui di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, anak-anak sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak tentang contoh dan ciri-ciri karakteristik dari hewan vertebrata? Ada yang mau ditanyakan, Pintar? Tidak. Jika tidak ada, Ibu akan lanjutkan. Di sini kalian akan mengisi lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ya Nak ya. Untuk LKPD kegiatan yang pertama, kan tugas mandiri jadi dikerjakan sendiri. Kalian buka linknya di WhatsApp grup ya Nak ya. Sudah Ibu kirimkan? Sekarang kalian coba kerjakan lembar LKPD kegiatan 1 ya Nak ya. Ibu berikan waktu untuk kalian mengerjakannya. Jika ada yang kesulitan silahkan bertanya dengan Ibu. Sekarang dikerjakan ya Nak ya. Semangat! Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya Nak? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Baik, jika sudah selesai, tolong diaktifkan videonya, Nak. Siapa yang berani mempresentasikan hasil dari LKPD kegiatan yang pertama? Siapa? Bertulang belakang, berkaki 2, memiliki paruh dan berkembang biak dengan cara bertelur. Kambing. Ciri-cirinya? Bertulang belakang, memiliki kaki 4 untuk organ gerak. Hewan herbivora. Terus ada burung bertulang belakang, memiliki paruh, sebagian besar tubuhnya tertutup oleh bulu dan sepasang kaki untuk organ gerak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ayu.
Terima kasih. Berdasarkan LKPD yang telah kalian kerjakan, di situ kalian sudah bisa memberikan atau menjelaskan ciri-ciri dari contoh hewan bertulang belakang. Mulai dari yang pertama tadi apa? Ada apa yang pertama? Ayam. Ayam. Ciri-cirinya ayam. Bertulang belakang, berkaki dua, memiliki paruh, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Berkembang biak dengan cara bertelur. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Hebat sekali. Sudah ada yang mulai tidak semangat. Kita semangatkan dulu yuk. Mari kita tepuk semangatnya. Sudah siap? Siap. Oke. Kita mulai tepuk semangatnya. Tepuk semangat. 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 Semuanya coba tangannya di depan dada masing-masing. Seperti ibu, posisikan tangannya di depan dada. Konsentrasi. Mulai. Siap. Konsentrasi, semuanya pegang telinga. Pegang rambut. Pegang hidung. Pegang mata. Ayo pegang mata. Pegang bahu. Mana bahu? Ayo bahu. Mana bahu? Oh baik, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Anak-anak ibu masih konsentrasinya bagus. Kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Nah, dan berikutnya kalian sudah ibu kirimkan bahan ajar pada WhatsApp grup ya. Bahan ajar yang kalian bisa buka dan kalian pelajari. Bacaan siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lambat. Baik, terima kasih. Raka sudah membacakan paragraf yang pertama. Sekarang siapa yang mau membacakan paragraf yang kedua? Saya, Bu. Ya, silakan. Muhaimin, paragraf kedua. Siput merupakan hewan yang berjasa. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dan lingkungan dan mempertahankan diri serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuhnya siput memiliki lendir-lendir. Ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya. Nah, anak-anak, di dalam teks tadi, teks yang kalian sudah baca, di situ berjudul tentang apa judulnya? Siput bukanlah hewan yang lemah. Nah, siput bukanlah hewan yang lemah. Nah, siput ini kan biasanya banyak lendirnya, ya nak ya, menjijikan. Lalu siput ini sangat lambat sekali dibandingkan dengan kelinci. Jika kelinci bisa meloncat dan berlari dengan cepat, tetapi siput bagaimana siput? Lambat. Nah, tetapi siput ini memiliki banyak kelebihan. Contoh, daun-daunan dan sisa makanannya itu biasanya jatuh ke tanah dan bisa membantu menguraikan daun-daun tersebut sehingga menjadikan tanah menjadi subur. Makanya dari itu, ketika kalian memiliki teman ataupun kalian merasa diri kalian itu kurang hebat, itu tidak boleh ya nak ya. Karena di dalam diri kalian itu terdapat kelebihan yang Allah ciptakan. Jadi kalian harus tetap semangat dan percaya diri. Dan kalian sekarang coba kerjakan LKPD untuk kegiatan yang kedua.
Ya nak ya, dimana di dalam kegiatan yang kedua ini kalian akan menemukan ide pokok, mencari ide pokok dari setiap paragraf. Di sini ada 5 paragraf, masing-masing paragraf kalian harus cari ide pokok dan kalimat pengembang. Kalian kerjakan bersama teman kalian, anak-anak jangan ribut, kerjakan dengan baik ya nak ya. Ibu berikan waktu mulai dari sekarang. Kerjakan. Anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan kegiatan kedua pada LKPD? Sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang aktifkan kembali videonya agar terlihat wajah cantik dan gantengnya sama ibu ya. Nah, anak-anak, ibu persilahkan untuk yang mau mempresentasikan paragraf yang pertama untuk ide pokok dan kalimat pengembang. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Kalimat pengembang. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Bu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Raihan semuanya. Terima kasih telah mempresentasikan tentang ide pokok dan kalimat pengembang dari perwakilan dari kelompok Raihan ya nak ya. Di sini kalian sudah hebat sekali bisa menemukan ide pokok. Nah, ide pokok dari setiap paragraf ini adalah gagasan utama ataupun kalimat utama yang kalian bisa temui dari setiap paragraf. Ide pokok yang harus kalian ingat tidak selalu berada di awal kalimat. Bisa di awal, bisa di akhir, ataupun bisa di awal dan di akhir. Jadi kalian harus membacanya dengan teliti ya nak ya. Semuanya paham? Paham. Paham. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan tidak nak? Tidak. Baik, di sini kita akan amati beragam corak gambar yang ada di sini ada 4 corak gambar. Yang pertama ada gambar lukisan sedang menggambarkan adanya badai, angin topan di dalam lautan. Di sini coraknya disebut dengan corak realis. Dan yang keempat, apa yang keempat tadi? Kartun pintar, hebat sekali. Kalian masuk ke dalam kegiatan ketiga di mana kalian buat cerita bergambar ya nak ya. Kalian boleh nanti mengurutkan lalu menceritakan dengan salah satu corak yang kalian pilih ya nak ya. Dikerjakan di kegiatan ketiga. Ibu harapkan kalian bekerja sama dengan kelompok ya dengan kompak dan baik ya nak ya. Anak-anak sudah selesai mengerjakan kegiatan ketiga pada LKPD? Sudah, silakan aktifkan kembali video agar wajah kalian bisa terlihat ke ibu ya nak ya. Sudah siap mempresentasikan kegiatan ketiga? Siapa yang berani mempresentasikan? Bacakan cerita bergambar pada kegiatan ketiga di LKPD. Hasil kelompok kalian. Siapa yang berani mewakilinya? Siput menurut sebagian orang ditangkap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan, bahkan karena gerakannya yang lamban. Tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Siput adalah sang pengembara yang mandiri, meskipun siput berjalan lamban. Namun siput memiliki keistimewaan yang sangat bagus. Siput memiliki
pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari sang predator. Jadi siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan yang istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Udah, Bu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Muslimah yang sudah mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan kegiatan yang ketiga. Coba siapa yang masih ingat tentang kegiatan yang pertama? Kita belajar apa tadi yang pertama? Tentang apa? Ciri-ciri nama hewan. Ciri-ciri hewan. Ciri-ciri hewan apa, Nak? Yang memiliki apa? Memiliki kaki, telinga, dan tulang belakang. Bertulang belakang. Jadi tadi kita sudah bisa menentukan ciri-ciri hewan bertulang belakang, mulai dari kucing, kelinci, ayam, burung. Kalian sudah bisa menentukan ciri-ciri hewan vertebrata. Selanjutnya yang kedua, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Ide pokok. Tentang ide pokok, menemukan ide pokok dari setiap paragraf pada teks bacaan yang telah Ibu kirimkan pada bahan ajar. Nah, yang ketiga barusan, ada yang masih ingat tidak? Kita belajar tentang apa? Membuat dari gambar. Membuat cerita bergambar. Jadi pintar Raihan, masih ingat sekali. Nah, jadi kita sudah bisa pertama menentukan ciri-cirinya hewan vertebrata, menemukan ide pokok dari setiap paragraf, dan yang terakhir anak-anak Ibu kelas 5 sudah hebat bisa menyusun atau membuat cerita bergambar dari gambar yang telah Ibu berikan. Nah, anak-anak, sampai di sini sebelum Ibu berikan soal evaluasi, ada yang mau ditanyakan tidak, Nak? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, sekarang kalian coba kerjakan. Nah, ini adalah soal evaluasi tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima. Nanti kalian tolong isi nama lengkap, kelas, dan menjawab 10 pertanyaan yang ada dalam soal evaluasi tersebut. Lalu kalian kirimkan kembali ke Ibu. Ya, Nak ya. Semuanya sudah siap? Kan? Sudah. Sudah siap. Sekarang Ibu berikan waktu untuk kalian mengerjakan soal evaluasi secara mandiri, ya, Nak ya. Kerjakan dengan baik, semangat, dan kalian pasti bisa. Kerjakan dari sekarang, ya, Nak ya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan soal evaluasi? Sudah, jika sudah. Yang lain selain Alan, apakah sudah selesai semua? Tolong kembali untuk mengaktifkan videonya agar wajah cantik dan tampannya terlihat ke Ibu. Nah, sudah selesai semuanya mengerjakan evaluasi? Sudah. Baik. Sebentar Ibu akan cek dulu yang sudah masuk, ya, Nak ya. Di sini alhamdulillah sudah masuk semua mengerjakan evaluasinya. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Yang pertama, kita tadi belajar tentang apa? Masih ingat? Ciri-ciri hewan vertebrata. Ciri-ciri hewan vertebrata, pintar sekali Raihan. Selanjutnya yang kedua, kita belajar tentang apa, Nak? Ide pokok dan kalimat pengembang. Baik, pintar sekali, hebat Raihan, Muslimah. Yang lain jangan sampai melamun, ya, Nak ya. Di sini yang kedua kalian telah mempelajari ataupun menemukan
ide pokok dari setiap paragraf di teks bacaan yang telah Ibu berikan. Yang ketiga tadi belajar tentang apa? Membuat kalimat dari gambar. Oh, membuat gambar cerita. Iya, betul sekali, atau kalimat cerita dari gambar yang telah Ibu berikan. Nah, anak-anak, kalian sudah bisa mengurutkan gambarnya, lalu kalian sudah bisa membuat ceritanya. Luar biasa, hebat sekali. Anak-anak, Ibu sangat bangga pada kalian karena kalian itu tetap semangat walaupun kalian masih dalam kondisi pandemi yang tidak bisa ke sekolah, hanya bisa bertatap muka dengan Ibu melalui Google Meet ini. Nah, anak-anak, di sini berdasarkan hasil evaluasi, wah luar biasa sekali anak-anak Ibu kelas 5 ini, hebat semuanya. Nilainya tidak ada yang di bawah KKM, jadi tidak ada yang di remedial. Dan untuk yang di atas KKM semuanya nak ya, berarti kalian hanya mengerjakan soal pengayaannya saja. Nanti Ibu akan kirimkan. Berdasarkan kegiatan hari ini, Ibu harapkan kalian tetap semangat belajar. Walaupun kalian masih dalam keadaan pandemi, kalian tetap harus belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh agar kalian bisa meraih cita-cita kalian yang kalian impikan. Nah, anak-anak, untuk tugasnya nanti kalian tolong buat satu gambar apapun, tapi kalian pilih satu coraknya. Misalkan kalian mau pilihnya coraknya realis, berarti gambarnya tentang bercorak realis. Kalau misalkan kalian mau pilih kartun, berarti kalian gambar menggunakan corak kartun. Paham untuk tugasnya? Baik. Paham. Nah, terima kasih. Jika ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak. 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 Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Ayu silakan pimpin doanya. Sebelum menutup pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya, atas semangat kalian mengikuti pembelajaran daring yang Ibu laksanakan. Ibu harapkan kalian tetap semangat belajar, jangan sampai lupa tugasnya ya nak ya, dikerjakan ya nak ya. Terima kasih, Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.